Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustazah Dian di sini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 5. Ayo silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku paket 5B-nya ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 5, tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Materi yang akan kita pelajari ada 3 ya. Yang pertama adalah informasi penting, yang kedua kosakata dan maknanya, dan yang ketiga adalah menceritakan kembali isi teks. Bagaimana? Apakah sudah siap? Kita mulai dari materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah informasi penting. Mungkin materi ini sudah berkali-kali ya Ustazah terangkan di video pembelajaran subtema 1 dan subtema 2. Untuk menemukan informasi dalam teks, kita harus mencermati teks tersebut dengan saksama. Saksama di sini maksudnya adalah dengan teliti. Kita akan mengetahui informasi di dalam teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalimat tanya yang tepat. Kalimat tanya beserta jawabannya dapat dibuat menjadi peta konsep. Di sini Ustazah memiliki sebuah paragraf yang berjudul Bahaya Kabut Asap. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Anak-anak, dari teks atau paragraf yang berjudul Bahaya Kabut Asap yang sudah Ustazah bacakan tadi, kita mengingat-ingat lagi ya, kalimat utamanya adalah kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Ide pokoknya, pencampuran asap dan kabut disebut kabut asap. Jenis paragrafnya karena kalimat utamanya terletak di awal berarti termasuk paragraf deduktif. Nah, masih ingat cara mencari informasi penting dipermudah dengan cara membuat peta konsep. Berikut ini ya peta konsepnya. Di sini Ustazah menemukan 4 kalimat tanya, tentunya beserta jawabannya yang berada di dalam paragraf. Dan di sini Ustazah menggunakan kata tanya apa, bagaimana, dan siapa. Silahkan dibaca. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham bagaimana cara mencari informasi dalam teks? Tentunya Ustazah harapkan kalian sudah mengerti ya. Sekarang kita lanjutkan di materi yang kedua adalah kosakata dan maknanya. Kosakata baru yang kita peroleh dari teks tersebut dapat dicari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sering kita sebut dengan KBBI. Untuk sekarang bisa dicari di internet dengan kamus online KBBI. Nah, berikut ini Ustazah sudah mengelompokkan kosakata beserta maknanya dari teks Bahaya Kabut Asap. Ada 7 kosakata. Yang pertama adalah kata kabut yang maknanya uap air berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Kosakata yang kedua adalah kondensasi yang maknanya perubahan uap air atau benda gas yang menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Yang ketiga adalah kata asap yang maknanya uap hasil pembakaran. Kosakata yang keempat adalah pencemaran yang maknanya proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Kosakata yang kelima adalah dampak, maknanya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik akibat negatif maupun akibat positif.
Kosakata yang keenam adalah iritasi yang maknanya adalah gangguan. Dan kosakata yang terakhir adalah kawasan yang memiliki makna daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, dan industri. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi yang terakhir adalah menceritakan kembali isi teks. Tentunya teksnya masih sama, yaitu berjudul Bahaya Kabut Asap. Nah, kemudian dari paragraf Bahaya Kabut Asap, ketika kita menceritakan kembali isi teksnya, seperti ini ya anak-anak. Tentunya menceritakan kembali isi teks dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi harus bahasanya baku. Kabut asap termasuk pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan, sehingga penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan di kawasan yang terkena dampak pencemaran. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menceritakan kembali isi teks dengan bahasa sendiri? Di sini Ustadzah hanya memberikan contoh ya. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan mandiri dan bertanggung jawab. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar 3 materi ya. Yang pertama adalah informasi penting teks, yang kedua adalah kosakata dan maknanya, dan yang ketiga adalah menceritakan kembali isi teks. Apabila kalian ada kesulitan, silahkan diputar kembali video ini atau silahkan dibaca buku paketnya atau ringkasan di LMS ya. Nah, setelah ini Ustadzah memiliki tantangan untuk kalian. Silahkan dikerjakan evaluasi di LMS yang bahasa Indonesia ya. Evaluasi tema 2. Silahkan dikerjakan agar tugasnya tidak menumpuk. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan ketika keluar rumah maupun berada di dalam rumah. Ustadzah akhiri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.